Baik. Assalamualaikum Bapak Edi. Waalaikumsalam, Gadis. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Pak Edi? Alhamdulillah sehat, masih sehat. Oke, dari kesempatan coaching kali ini, apa nih yang bisa saya bantu hari ini? Gini Bu, saya sebenarnya ingin menyampaikan ini tuh di kesempatan kemarin, tapi berhubung ini ada momen yang pas gitu, saya ingin bercerita atau mungkin berkeluh kesah, berbagi begitu ya. Mungkin nanti semoga Bu Monggo. Gadis bisa bantu. Gini Bu, saya itu merasa kalau diri saya ini masih perlu untuk meningkatkan kompetensi di kelas saya. Kenapa demikian? Eh, saya masih kurang begitu merasa kompetensi saya terutama di ngajar SD ini. Oh, begitu ya. Mungkin karena memang Pak Edi ini dari SMP ya, sekarang Betul, masuk di dunia baru di sekolah dasar. Gitu ya Pak Edi. Nah, betul. oke, mari kita mulai kegiatan coaching hari ini dengan metode Tirta, Oke, dengan tahap pertama kita yaitu tujuan. Apa sih tujuannya Pak Edi itu untuk meningkatkan kompetensi ini? Tujuannya untuk apa? Bisa disampaikan? sebagai seorang guru itu saya ingin bergadis, terutama ini kan kebetulan saya dikasih kelas 2 begitu ya, kelas, Ya, kelas rendah di fase A. Iya, ya. fase A. Saya itu kepingin bahwasanya pembelajaran saya itu begitu menyenangkan bagi mereka, kondusif terutama ya, apalagi di kelas itu kan kelas 2 itu masih anak-anak banget, masih terkesan banyak kegiatan yang terbawa oleh suasana seperti di taman kanak-kanak di kelas 1 begitu. Jadi saya lebih kepingin menciptakan suasana kelas yang menyenangkan bagi siswa-siswa saya. Oke, jadi tujuannya itu Pak Edi ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan. Intinya Iya, menyenangkan ya, karena memang menyenangkan. di kelas 2 itu masih tahap perpindahan dari TK, Transisi PAUD. transisi Iya, PAUD masih masuk dalam fase A ya. oke. Nah, jadi ingin tujuannya anak-anak kondusif dan menyenangkan. Nah, dari tujuan yang Bapak Edi sampaikan tadi, mari kita lakukan identifikasi masalahnya. Nah, menurut Pak Edi nih, apa yang sudah Pak Edi lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang sudah Pak Edi lakukan sebelum coaching Iya, ini? sebenarnya saya sudah banyak belajar tentang metode belajar khususnya untuk anak-anak di usia dini. Nggih. Terus saya Ya, mengikuti diklat-diklat begitu, tapi pada implementasinya atau pembelajarannya memang belum bisa saya untuk melaksanakannya secara efektif begitu. Jadi sebenarnya sudah saya lakukan di beberapa pelajaran atau di beberapa sesi gitu, belum ajak lah, belum jenak begitu. Jadi intinya saya sudah melaksanakan, juga sudah belajar, juga berbagi praktek kepada teman-teman, tapi belum efektif sepenuhnya di kelas saya. baik, belum efektif, belum ajak, walaupun Pak Edi sudah mengikuti berbagai pelatihan dalam metode pembelajaran ya. Kira-kira apa sih yang menjadi tantangan dalam melakukan kelas yang efektif dan agar ajak itu apa tantangannya buat Pak Edi kira-kira? Gini, apa namanya, tantangannya sih banyak ya, terutama dari diri saya sendiri, Bu. Jadi perlu Ya, ada konsistensi mungkin. Jadi kalau saya ngajarnya pakai metodenya Bang tetap teoretis begitu, jadi ya. kalau tidak menyenangkan pasti anak-anak saya juga tidak begitu antusias untuk ikut belajar. Kalau faktor dari itu tadi ya, berarti jadi konsistensi dari saya untuk tetap melaksanakan variasi mode pembelajaran atau teknik pembelajaran begitu agar siswa tidak bosan, tidak jenuh dan tidak terkesan hanya nulis saja dan teacher center aja tidak begitu. Itu yang kalau dari guru. Tapi kalau dari eksternal biasanya dari siswa saya ini memang kebetulan alhamdulillah saya punya 15 siswa. Kebetulan di kelas saya itu hanya 15 anak yang mereka memiliki kepribadian unik. Ya, unik banget begitu ya. Ada beberapa siswa itu yang memang butuh penanganan khusus. Nah, seperti siswa yang hiper, banyak ngomong, itu kan memang butuh pengendalian siswa. Nah, itu kadang saya, aduh gimana ya, harus menemukan treatment yang pas begitu untuk mereka supaya tidak menjadi pengganggu atau menjadi motor bagi teman-temannya terpengaruh untuk rame. Ya, meskipun saya kadang-kadang boleh rame. Ya,
Itu ya. Jadi ada dari yang tadi sudah disampaikan nih sama Pak Edi, berarti sudah ada beberapa identifikasi ya. Ada yang pertama tadi kurangnya Pak Edi dalam konsistensi untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan, betul? Dan yang kedua, dari faktor eksternal dari muridnya sendiri memang ada beberapa anak yang hyper. Ini kalau boleh tahu, boleh diceritakan sama Pak Edi, hypernya ini hiper yang bagaimana ini hipernya? Hypernya memang satu, dia tidak bisa diam. Terus suka jahil sama teman-temannya. Oh ya. Cewek loh dia ini. Cewek tapi suka jahil ya. Biasanya cowok. Berani. Tapi temannya satu kelas laki-laki itu kayaknya nggak ada yang berani sama dia. Oh, Jadi, gitu ya Pak Edi? Iya, sampai kakak kelasnya pun itu sampai Masya Allah. Gitu. Jadi, padahal kelas 2 ya? Iya, tapi Pak, karena gini, apa namanya, ada faktor-faktor X yang membuat begitu. Satu ya memang keluarga, gaya hidup di rumah, di kampung begitu kan. Kebetulan saya juga sering tahu anak-anak di kampung kalau sore sebelum ngaji ngobrol-ngobrol itu, aduh omongannya dan seperti itu. Nah itu masuk di kelas saya, jadi masuk di kelas gitu. Meskipun itu anak kelas 2, omongannya itu sudah hampir umpatan-umpatan yang itu orang dewasa itu kadang sempat, nah tidak selalu tapi sempat terucap begitu. Kadang juga model kayak di apa temannya gitu, terus apa gitu, jadi model ya seperti itu. Nah itu kebetulan dia memang suka apa apa bahasa ya, tidak bisa diam kalau dibikin estetik lah anaknya itu pokoknya harus gerak begitu. Kinestetik begitu ya Pak ya? Iya. Nah, oh begitu, jadi ya, ada kalau memang, saya katakan ada gambarnya begitu, terus diajak apa, praktek apa gitu, senang, memang dia senang. Tapi kalau hubungannya nulis, baca gitu, mesti betul dia dikasih satu lembar, satu kalimat tugas mungkin ya, atau kita lagi berlatih gitu, ya langsung dia belum habis kalimatnya udah noleh ke belakang, begitu lah. gitu ya Pak ya. Memang kelas 2 ini masih peralihan, jadi memang ada butuh tenaga ekstra untuk mengendalikan anak-anak ini ya. Nah, dari identifikasi tadi ada konsisten dan juga ada faktor eksternal dan anak yang hiper. Mungkin di kelas Pak Edi ada lain nggak selain anak yang hiper tadi? Pasti ada anak yang lawannya, maksudnya kebalikannya. Mungkin ada anak yang pendiam juga begitu Pak? Ada, ya. Ada. Jadi memang ada. Jadi memang apa namanya Bu Gadis, itu sangat mengganggu mereka yang nyaman dengan kondisi anak yang tertib begitu. Itu ya, memang jadi dia itu menjadi power gitu ya, menggerakkan teman-temannya, jadi membawa pengaruh buruk ya Pak ya. Iya. Nah, ini tadi kita sudah mengetahui identifikasi masalah dari tujuan yang ingin dicapai dari Pak Edi. Ada konsistensi, ada anak yang memang powernya bisa mempengaruhi buruk anak-anak, dan juga ada anak-anak yang kebalikannya. Nah, menurut Pak Edi nih, kita tadi udah banyak mengidentifikasi. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu rencana aksi. Dari identifikasi yang Bapak Edi lakukan, apa saja yang bisa Anda lakukan untuk mencapai tujuan Anda tersebut? Ini saya baru belajar tentang segitiga restitusi ya. Kayaknya nanti saya perlu pendekatan ini biar tahu penyebab siswa saya. Terus saya juga perlu mengoreksi diri. Kayaknya saya bilang itu tidak konsisten. Nah, makanya saya harus konsisten ini dalam penerapan. Nah, ya menurut saya tidak bosan ya. Oke. Nah, betul. Jadi memang Pak Edi itu bisa melakukan, sebenarnya kan pembelajaran yang monoton, yang tidak konsisten itu kan mungkin karena Pak Edi jadwalnya bertabrakan atau gimana, jadi tidak bisa menyiapkan kegiatan yang menarik gitu Pak. Iya, itu salah satunya juga. Tapi tidaklah, prosentasenya hanya sekitar 25% saja. Nah, mungkin berarti ini motivasi intrinsiknya dari Pak Edi nih yang perlu ditingkatkan. Jadi bagaimana caranya Pak Edi bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang menarik agar anak-anak bisa menarik, bisa perhatian sama apa yang disampaikan Pak Edi secara konsisten gitu ya. Waktunya ya. Oke. Tinggal kalau sudah kembali ke main room. Oke, gitu ya Pak ya. Nah sekarang
menurut Pak Edi nih, tadi udah kita ada rencana aksinya sudah banyak sekali. Nah sekarang tahap selanjutnya itu tanggung jawab. Apa yang bisa Bapak lakukan sebagai bentuk tanggung jawab dari strategi-strategi yang sudah Bapak sampaikan? Ya, saya ingin memberikan penguatan positif dari diri saya sendiri, juga kepada anak-anak saya, bahwasanya mengganggu, rame, tidak disiplin di kelas itu akan berbahaya buat orang lain. Gitu ya Pak ya. Iya ya, itu sebagai bentuk tanggung jawabnya Pak Edi untuk bisa memastikan rencana ini berjalan dengan efektif. Gitu ya Pak Edi. Baik, dari kegiatan Koji ini sudah memiliki gambaran Pak Edi? Untuk Alhamdulillah sudah ada titik terang. Terima kasih, saya sudah ada gambaran untuk bisa merefleksi diri dan juga memperbaiki sikap. Iya, baiklah kalau begitu saya rasa kita sudah selesai. Adakah yang ditanyakan lagi Pak Edi hari Terima ini? kasih, saya akan segera implementasi. Terima kasih Bu Gadi. Terima kasih ya Pak Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.